Amalan yang sangat mudah dan ringan dilakukan di luar bulan Ramadan yang lebih baik daripada sholat tahajud sebanyak 1000 rakaat. Ini sungguh luar biasa. Ada amalan yang ringan, yang mudah dilakukan di luar bulan Ramadan yang lebih baik daripada sholat tahajud sebanyak 1000 rakaat. Nah, kita sholat tarawih yang 23 rakaat saja sudah rasanya berat. Itu baru 23 rakaat. Nah, ini ada satu amalan yang sangat ringan, sangat mudah, yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Fadilahnya, keutamaannya, kelebihannya lebih baik daripada sholat tahajud sebanyak 1000 rakaat. Dibayangkan nih, 1000 rakaat berdasarkan hadis. Jadi berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW. Tetapi amalannya berbeda untuk suami dan untuk istri itu berbeda. Kemudian untuk para jombloan jomblowati juga berbeda. Nah, kalau amalannya untuk para istri ini lebih enak lagi, gampang lagi, lebih enak, lebih mudah. Amalan yang nikmat, yang lezat luar biasa. Dan kalau diamalkan, walaupun toh dia melakukannya dengan agak terpaksa misalnya, merasa agak terpaksa, tetapi dilakukan, diamalkan, itu lebih baik daripada sholat tahajud sebanyak 1000 rakaat. Lalu ada amalan lagi untuk suami, para laki-laki, dan juga amalan yang dilakukan oleh para jombloan jomblowati. Ini berbeda tentunya dengan amalannya para istri. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu amalan yang dilakukan oleh para istri, yaitu melayani suami. Apabila suami meminta, maka diberikan, begitu, diberikan, asalkan dia tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan sakit yang parah. Kalau hanya masalah tidak mood, itu dia tetap harus memberikan. Jadi karena hubungan suami istri itu adalah kewajiban istri, masalah ranjang itu adalah kewajiban istri, namanya wajib. Apabila dijalankan, pahalanya lebih besar daripada amalan-amalan ibadah sunnah. Kalau melayani suami itu hukumnya wajib, fardu bagi seorang istri. Sedangkan sholat tahajud, sholat tarawih, sholat yang lain-lain itu hukumnya adalah sunnah. Oleh sebab itulah kita harus bisa beramal dengan cerdik dan cerdas. Apabila seorang istri menolak permintaan suaminya, maka dilaknat oleh Allah dan para malaikat. Mengapa? Mengapa para istri yang menolak permintaan suaminya dilaknat oleh Allah dan para malaikat? Karena memang permintaan suami itu wajib diberikan oleh istri. Jadi hukumnya wajib. Kalau istri menolaknya, sudah tidak dapat kenikmatan, mendapatkan dosa besar, bahkan mendapatkan laknat dari Allah dan para malaikat. Oleh sebab itulah, walaupun toh merasa tidak mood sama sekali misalnya, berikan saja. Kalau bisa ya dibuka aja lah. Kalau mau tidur itu nggak usah pakai apa-apa, begitu. Pakai selimut doang, maksudnya nggak usah pakai siding, nggak usah pakai BH, nggak usah pakai apa-apa. Ya begitulah, telanjang, kemudian di dalam sarung atau dalam selimut, begitu aja. Itu lebih afdol, lebih utama daripada ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Karena sunnah itu kalau ditinggalkan tidak berdosa. Sekali lagi ya, ibadah-ibadah sunnah itu kalau ditinggalkan tidak berdosa. Sedangkan kalau meninggalkan ibadah yang bersifat wajib atau fardu, maka hukumnya dosa. Jadi harus dipahami nih. Bagi seorang istri melayani suami itu hukumnya wajib fardu. Jika dia meninggalkan, dosa, bahkan dilaknat oleh Allah dan Rasulullah dan juga oleh para malaikat. Sedangkan kalau dia misalnya tidak melaksanakan sholat tahajud, tidak melaksanakan puasa-puasa sunnah, nggak berdosa. Jadi kalau seorang istri misalnya nggak melaksanakan tahajud, nggak dosa. Nggak puasa-puasa sunnah, ya nggak dosa. Kalau dia menolak permintaan suami, jelas berdosa, dilaknat oleh Allah. Oleh sebab itulah, tatkala suami beramal ibadah ini, memahami ilmunya, kemudian dia akan tahu
oh iya, saya melayani suami ini adalah hukumnya fardu wajib. Kalau saya menolaknya, saya berdosa. Lebih baik saya selalu siap siaga setiap saat menggunakan parfum yang wangi, yang berganti-ganti, ya kan. Parfumnya enggak itu aja. Ya kalau bisa parfumnya ganti-ganti lah, biar suaminya itu bisa merasakan nuansa yang berbeda-beda. Walaupun untuk istrinya satu, tetapi rasanya itu beraneka macam rasa. Begitulah bagi seorang istri. Itu bagi seorang istri. Lalu bagaimana dengan ibadah yang dilakukan oleh suami? Nah, bagi seorang suami, menurut hadisnya Rasulullah SAW, dia setiap hari mau mempelajari satu bab saja. Satu bab daripada ilmu agama. Setiap hari belajar satu bab saja, maka itu lebih baik daripada sholat tahajud sebanyak 1000 rakaat. Karena belajar menuntut ilmu itu hukumnya fardu wajib. Jadi bagi para suami itu hendaklah belajar satu bab setiap hari. Sekali lagi ya, namanya thalabul ilmi itu fardhotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu wajib bagi setiap orang Islam. Nah, namanya fardu atau wajib ditinggalkan pasti berdosa. Nah, kalau kita bisa melaksanakan mencari ilmu setiap hari walaupun hanya satu bab, itu lebih baik daripada sholat malam sholat tahajud sebanyak 1000 rakaat. Dasar hadisnya adalah riwayat Imam Ibnu Majah nomor hadis 218 dari Abu Dzar Al-Ghifari. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, kata Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la an taghdwa fata'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Sungguh sekiranya engkau keluar lalu engkau mempelajari satu ayat daripada kitabnya Allah, yaitu lebih baik bagimu daripada engkau sholat sebanyak 100 rakaat. Kalau kita mempelajari satu ayat saja dari Al-Quran, itu lebih baik daripada sholat sebanyak 100 rakaat. Wala anta tuwa fata'allama baban minal ilmi umila bi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya alfa raka'atin. Dan sungguh sekiranya engkau bersegera mempelajari satu bab daripada ilmu pengetahuan, diamalkan maupun tidak diamalkan, khairun min an tusalliya alfa raka'atin, yaitu lebih baik daripada engkau sholat sebanyak 1000 rakaat. Tapi sholatnya sholat sunnah. Sholat sunnah itu walaupun tidak dikerjakan tidak berdosa. Rawah Ibnu Majah, telah meriwayatkan pada hadis Ibnu Majah oleh Ibnu Majah nomor hadis 218. Silahkan diamalkan, insya Allah tambah barokah dan selamat dunia maupun akhirat. Amin, amin, Allahumma amin.